Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube Dunia Beda, tempat di mana takdir bisa berbalik dalam sekejap mata. Bayangkan seorang manajer proyek yang brilian, disanjung keluarga dan karir cemerlang, tiba-tiba jatuh cinta pada pria yang dianggap tidak selevel. Bukan hanya sekadar perbedaan status, namun cemoohan tajam adiknya sendiri, tatapan menghina dari kerabat, dan bisikan sinis di kantor, merobek hatimu hingga luluh lantak. Akankah cinta tulus ini mampu bertahan di tengah badai prasangka sosial? Ataukah takdir akan memisahkan mereka selamanya? Namun sebelumnya, bagi yang beragama Islam, saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad di kolom komentar, agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu kami untuk terus bersemangat, membuat cerita-cerita baru yang menghibur dan penuh hikmah untuk kita semua. Pagi itu, lobi kantor terasa bising dengan derap langkah para pekerja yang baru tiba. Rina, manajer proyek yang baru saja dipromosikan, melangkah masuk dengan anggun, pikirannya sudah dipenuhi daftar tugas. Ia tersenyum tipis pada satpam di pintu, lalu bergerak menuju lift. Di sudut matanya, ia melihat adiknya, Dina, yang juga bekerja di perusahaan yang sama sebagai staf pemasaran junior, sedang bersitatap dengan seorang pria muda berseragam biru tua khas petugas kantor. Dina tampak tidak senang, dan ekspresi pria itu menunjukkan kebingungan yang samar. Rina mengerutkan dahi, namun pintu lift terbuka, dan ia memutuskan untuk menunda rasa ingin tahunya sampai nanti. Ia memiliki presentasi penting dalam 1 jam ke depan, dan drama kecil di lobi tidak boleh mengganggu konsentrasinya. Namun, bayangan wajah Dina yang cemberut dan tatapan pria office boy itu terus terlintas, meninggalkan sedikit rasa gelisah yang tidak bisa ia abaikan sepenuhnya. Setengah jam kemudian, saat Rina sedang menyiapkan materi presentasinya, ponselnya bergetar. "Dina, Kak, aku kesal sekali." Suara Dina langsung menyambut tanpa basa-basi. "Tadi pagi ada office boy baru. Dia hampir menumpahkan kopi ke blus baruku. Dia sangat ceroboh." Rina menarik napas dalam. Ia tahu adiknya memiliki standar yang tinggi, terkadang terlalu tinggi, terutama terhadap orang yang menurutnya di bawah statusnya. "Sudahlah, Dina. Mungkin dia baru dan masih canggung." Rina mencoba menenangkan. "Tapi Kak, dia itu cuma office boy. Tidak bisa melakukan hal sepele seperti mengantar kopi dengan benar. Bagaimana bisa perusahaan mempekerjakan orang seperti itu?" Dina melanjutkan, nada suaranya dipenuhi arogansi yang membuat Rina tidak nyaman. Rina merasakan percikan kemarahan, tetapi ia menahannya. Ia tidak suka prasangka adiknya yang terlalu mudah menghakimi orang lain berdasarkan pekerjaan mereka. "Dina, pekerjaan itu mulia jika dilakukan dengan sungguh-sungguh. Berhenti meremehkan orang," kata Rina tegas. Dina mendengus. "Aku tidak meremehkan, aku hanya realistis. Lagi pula, dia juga menatapku dengan aneh." Sambungan telepon terputus setelah Dina mengumumkan akan mengadu pada bagian SDM. Rina menggelengkan kepala. Ia tahu Dina tidak akan pernah benar-benar melakukan itu, tetapi sikapnya membuat Rina merasa malu. Ia bertanya-tanya, siapa office boy baru yang dimaksud Dina itu? Dan apakah insiden kecil itu memang murni kesalahannya atau hanya karena Dina terlalu sensitif? Siang harinya, Rina berjalan menyusuri koridor menuju ruang rapat. Di sana, ia melihat pria office boy yang dibicarakan Dina. Pria itu sedang membersihkan meja pantry dengan teliti. Gerakannya cekatan dan rapi. Penampilannya sederhana, namun ada sesuatu dalam caranya bergerak dan menatap yang menarik perhatian Rina. Ia memiliki mata yang tajam, tetapi tidak kurang sopan, dan rahangnya menunjukkan ketegasan. Saat Rina melintas, pria itu menunduk memberi hormat. "Selamat siang, Bu Rina." Suaranya lembut, nyaris berbisik, tetapi jelas. Rina mengangguk sopan. Ia menyadari sesuatu. Pria itu sama sekali tidak terlihat ceroboh seperti yang Dina gambarkan. Justru sebaliknya, ia memancarkan aura ketenangan dan ketelitian. Rasa penasaran Rina tumbuh. Ia ingin tahu lebih banyak tentang pria ini, yang telah menjadi korban prasangka adiknya. Setelah rapat,
Rina sengaja memperlambat langkahnya saat kembali ke ruangannya. Ia berharap bisa melihat pria itu lagi, mengamati lebih jauh. Benar saja, ia menemukannya sedang menata ulang majalah di ruang tunggu, menyusunnya dengan rapi dan sejajar. Setiap gerakannya menunjukkan perhatian pada detail. Rina tersenyum kecil. Mungkin ada sesuatu yang lebih dari sekadar office boy pada diri pria ini. Ia merasa ada lapisan lain yang belum terlihat. Beberapa hari berlalu. Rina mulai memperhatikan office boy itu lebih saksama. Ia selalu ada di mana-mana, bergerak tanpa banyak suara, memastikan semua kebutuhan kantor terpenuhi. Dari secangkir kopi panas di pagi hari hingga ruangan rapat yang rapi setelah digunakan, sentuhannya selalu terasa. Rina menyadari bahwa ia seringkali bekerja melebihi deskripsi tugasnya, tanpa mengeluh, dan selalu dengan senyum tipis di wajahnya. Suatu sore, Rina membutuhkan beberapa dokumen penting yang tersimpan di gudang arsip. Ia meminta bantuan petugas lain, tetapi ternyata hanya office boy itulah yang mengetahui lokasi persisnya. "Biar saya bantu, Bu Rina," kata pria itu dengan suara tenang. Ia memimpin Rina ke lorong-lorong gudang yang gelap, hafal setiap rak. Saat mereka berdua mencari, Rina sempat melihat name tag yang tersemat di dadanya. Andra. Nama yang sederhana, namun terasa pas dengannya. Andra dengan cepat menemukan dokumen yang Rina butuhkan. "Terima kasih banyak, Andra," kata Rina tulus. Andra tersenyum. Senyumnya hangat, tulus, dan entah mengapa, membuat jantung Rina berdesir pelan. Ia tidak pernah berpikir bahwa sebuah senyuman dari seorang office boy bisa sehangat itu. Sejak saat itu, Andra tidak lagi hanya pria office boy dalam benak Rina. Ia adalah Andra, seseorang dengan nama, dengan keberadaan yang semakin nyata dan berkesan. Suatu pagi, Rina datang ke kantor dengan beban pikiran yang berat. Proyek yang ia pimpin mengalami masalah tak terduga, dan ia merasa tertekan. Tanpa sadar, ia menghela napas panjang saat duduk di mejanya. Beberapa saat kemudian, secangkir kopi hangat diletakkan di sampingnya. Aroma khas kopi favoritnya langsung tercium. Rina mendongak, dan di sana, Andra berdiri dengan senyum tipis. "Selamat pagi, Bu Rina. Semoga kopi ini bisa sedikit membantu hari Anda," katanya lembut. Rina terkejut. Ia tidak pernah meminta kopi, dan tidak ada orang lain yang tahu persis jenis kopi yang ia suka. "Terima kasih, Andra," ucap Rina. Suaranya sedikit serak. "Bagaimana kamu tahu?" Andra tersenyum lagi. "Saya mendengar Anda pernah menyebutkan jenis kopi ini pada Budina beberapa waktu lalu. Dan saya melihat Anda sedikit murung pagi ini." Perhatian kecil itu menyentuh hati Rina. Dina, adiknya sendiri, tidak pernah sepeka itu. Ia selalu terlalu sibuk dengan dunianya sendiri. Kehangatan kopi itu merambat ke dadanya, menghangatkan lebih dari sekadar tubuh. Itu adalah kehangatan dari sebuah perhatian tulus, yang datang dari tempat yang paling tidak ia duga. Pagi itu, Andra tidak hanya menyajikan kopi, ia menyajikan sedikit harapan. Beberapa hari kemudian, Rina kembali menemukan Andra di pantry, sedang membersihkan meja. Rina ingin membuat teh herbal untuk dirinya sendiri. Saat ia mengambil cangkir, ia mendengar Andra bersenandung pelan. Nada itu familiar. "Itu lagu dari film lama ya?" Rina bertanya, penasaran. Andra sedikit terkejut, namun senyumnya segera mengembang. "Betul sekali, Bu Rina. Saya suka sekali film itu. Ceritanya sangat menyentuh." Rina, yang juga penggemar film klasik, merasa tertarik. Mereka mulai berdiskusi tentang alur cerita, karakter, dan pesan moral film tersebut. Rina menemukan bahwa Andra memiliki pemahaman yang mendalam tentang seni dan sastra, jauh melampaui apa yang ia duga dari seorang office boy. Ia berbicara dengan antusias, matanya berbinar, dan setiap ucapannya menunjukkan kecerdasan yang tersembunyi. Rina terpukau. Ini bukan lagi sekadar interaksi sopan antara atasan dan bawahan. Ini adalah percakapan yang setara, antara dua orang yang berbagi minat yang sama. Ia merasa nyaman dan terstimulasi secara intelektual. Ketika diskusi mereka selesai,
Rina merasa seperti baru saja menemukan harta karun. Ia melihat Andra dengan mata yang sama sekali baru, menyadari betapa salahnya ia dan adiknya dalam menilai seseorang dari sampulnya saja. Andra bukan hanya cekatan, ia juga memiliki jiwa yang kaya. Rina mulai lebih sering mencari kesempatan untuk berinteraksi dengan Andra. Ia mendapati bahwa Andra tidak hanya berpengetahuan luas tentang film, tetapi juga tentang berbagai hal lain, sejarah, seni, bahkan teknologi terbaru. Suatu kali, Rina memiliki masalah kecil dengan komputernya. Ia memanggil teknisi IT, tetapi Andra, yang kebetulan lewat, menawarkan bantuan. Mungkin saya bisa lihat, Bu Rina. Kadang masalahnya sederhana, katanya. Dengan cekatan, Andra memeriksa pengaturan dan dalam beberapa menit, masalahnya teratasi. Rina sangat kagum. Kamu tahu banyak ya, Andra. Puji Rina, tulus. Andra tersenyum malu. Saya suka belajar hal baru, Bu Rina. Dulu saya mengambil kursus singkat di bidang itu. Hanya iseng. Rina semakin terkesan. Ia bertanya-tanya mengapa Andra dengan segala kemampuannya ini, hanya menjadi seorang office boy. Ada kesederhanaan dan kerendahan hati dalam diri Andra yang sangat langka. Ia tidak pernah menyombongkan pengetahuannya atau mencari pujian. Ia hanya melakukan yang terbaik, dan itu saja sudah sangat berharga. Rina menyadari bahwa ia telah jatuh ke dalam perangkap penilaian sosial, sama seperti Dina. Namun, setiap hari Andra membuka matanya lebar-lebar, menunjukkan bahwa nilai seseorang tidak ditentukan oleh pekerjaannya, melainkan oleh karakter dan semangatnya. Perubahan sikap Rina terhadap Andra tidak luput dari perhatian Dina. Dina sering melihat kakaknya dan Andra berbicara di pantry atau di koridor. Ia melihat senyum Rina yang lebih sering muncul saat berinteraksi dengan Andra. Awalnya, Dina hanya menganggapnya sebagai keramahan profesional kakaknya. Namun, lama-kelamaan, ia merasakan ada sesuatu yang berbeda. Ada kehangatan dalam tatapan Rina kepada Andra yang tidak pernah ia lihat sebelumnya. Kak, kamu itu kenapa sih? Kok sering sekali ngobrol sama office boy itu? Tanya Dina suatu sore, dengan nada sedikit sinis. Rina mengangkat bahu. Dia cekatan dan dia tahu banyak hal. Dina, tidak seperti yang kamu kira. Dina mendengus. Tetap saja dia office boy. Kak, jangan terlalu dekat-dekat. Nanti orang-orang bicara yang tidak-tidak. Rina merasa kesal dengan komentar Dina. Ia tahu adiknya masih terjebak dalam stigma sosial. Apa yang salah dengan berteman dengan siapa saja? Dina? Jangan terlalu picik. Balas Rina tajam. Dina terdiam, terkejut dengan nada bicara kakaknya yang tidak biasa. Ia tidak mengerti mengapa Rina membela Andra begitu gigih. Perasaan tidak suka Dina terhadap Andra semakin bertambah, bercampur dengan sedikit kecemburuan karena perhatian kakaknya kini terbagi. Ia merasa posisinya sebagai adik perempuan Rina terancam oleh kehadiran seseorang yang sama sekali tidak setara dengan mereka. Seiring berjalannya waktu, perasaan Rina terhadap Andra semakin dalam. Ia mulai menantikan setiap interaksi kecil mereka, setiap senyuman, setiap percakapan. Hatinya berdesir setiap kali Andra memanggil namanya dengan suara lembut. Ia menyadari bahwa ia tidak hanya mengagumi kecerdasan dan karakternya, tetapi juga tertarik pada Andra sebagai seorang pria. Suatu siang, hujan lebat tiba-tiba mengguyur Jakarta. Rina tidak membawa payung, dan ia harus pulang. Andra, yang melihat kebingungan Rina di lobi, segera datang menghampiri. Bu Rina, saya punya payung lebih. Anda bisa menggunakannya, katanya sambil menyodorkan sebuah payung berwarna gelap. Nanti bisa dikembalikan besok. Rina merasa tersentuh oleh kebaikan hati Andra yang tanpa pamrih. Terima kasih banyak, Andra. Kamu selalu saja baik, ucap Rina, tersipu. Saat ia menerima payung itu, jari-jari mereka bersentuhan sebentar. Percikan listrik kecil terasa. Jantung Rina berdebar kencang. Ia menyadari bahwa perasaannya jauh lebih dari sekadar rasa hormat atau kagum. Ada sesuatu yang tumbuh. Sesuatu yang ia tahu bisa menjadi masalah besar. Pulang ke rumah, Rina tidak bisa berhenti memikirkan sentuhan itu, dan senyum Andra yang hangat. Ia sedang jatuh cinta,
Dan kenyataan itu menghantamnya dengan keras. Malam itu, Rina tidak bisa tidur. Pikirannya kacau balau. Ia mencintai seorang office boy. Kenyataan itu terasa asing, aneh, dan sekaligus mendebarkan. Bagaimana ia bisa menjelaskan ini pada keluarganya? Terutama pada Dina? Ia tahu Dina akan sangat menentang. Tidak hanya Dina, orang tuanya pun mungkin akan terkejut dan mungkin kecewa. Mereka selalu berharap Rina akan menikah dengan pria yang memiliki latar belakang yang setara, atau bahkan lebih baik. Rina adalah putri kebanggaan keluarga, manajer sukses, berpendidikan tinggi. Danra, di sisi lain, hanyalah seorang office boy, meski cerdas dan berkarakter mulia. Pertentangan batin melanda Rina. Di satu sisi, ia ingin mengikuti kata hatinya. Ia belum pernah merasa sebahagia dan seutuh ini dengan seseorang. Di sisi lain, ia tidak ingin menyakiti keluarganya atau mengecewakan mereka. Loyalitas keluarga versus perasaan pribadi. Itu adalah dilema yang berat. Air mata Rina menetes. Ia tahu bahwa memilih Andra berarti ia harus siap menghadapi badai. Namun, memendam perasaannya juga terasa mustahil. Ia harus menemukan cara untuk mengatasi semua ini. Entah bagaimana caranya. Rasa penasaran Rina untuk lebih mengenal Andra semakin memuncak. Suatu akhir pekan, ia ingat Andra pernah menyebutkan bahwa ia sering menghabiskan waktu luangnya di perpustakaan kota, membaca buku. Rina, dengan dalih mencari referensi untuk proyek barunya, memutuskan untuk pergi ke sana. Ia berharap bisa, secara kebetulan, bertemu Andra. Dan memang, di antara rak-rak buku tua yang berbau kertas, ia menemukan Andra. Pria itu duduk sendirian di sudut, tenggelam dalam sebuah buku filsafat yang tebal. Rina mendekat dengan hati-hati. "Hai, Andra. Tidak menyangka bertemu kamu di sini," sapa Rina, mencoba terdengar santai. Andra mendongak. Matanya memancarkan keterkejutan, lalu senyum manis. "Bu Rina." "Ya. Ini tempat favorit saya." Mereka berdua mulai berbicara. Kali ini, tanpa embel-embel pekerjaan atau formalitas kantor, percakapan mereka mengalir lebih bebas dan pribadi. Andra menceritakan sedikit tentang latar belakangnya, keluarganya yang sederhana di desa, dan mimpinya untuk terus belajar. Rina mendengarkan dengan saksama, hatinya semakin terikat pada pria yang rendah hati dan gigih ini. Mereka menghabiskan waktu berjam-jam, membahas buku-buku, ide-ide, dan impian mereka. Itu adalah kencan tak resmi pertama mereka, dan Rina merasa seperti menemukan belahan jiwanya. Setelah pertemuan tak terduga di perpustakaan, Rina dan Andra mulai memiliki kencan-kencan rahasia mereka. Mereka sering bertemu pada akhir pekan, selalu dengan alasan yang masuk akal jika ada yang bertanya. Terkadang mereka menjelajahi museum seni yang tenang, terkadang kafe kecil di pelosok kota, atau sekadar berjalan-jalan di taman kota. Rina menemukan bahwa Andra memiliki selera humor yang lembut dan pandangan hidup yang positif, meskipun ia telah melalui banyak kesulitan. Ia menceritakan tentang perjuangannya untuk bisa sekolah, dan bagaimana ia merantau ke kota besar dengan tekad untuk mengubah nasib keluarganya. Setiap cerita Andra memperkuat keyakinan Rina bahwa ia adalah pria yang luar biasa. Ia adalah pekerja keras, jujur, dan memiliki hati yang emas. Selama kencan-kencan mereka, Rina juga berbagi cerita tentang tekanan pekerjaannya, impiannya, dan terkadang, frustasinya terhadap ekspektasi sosial. Andra selalu mendengarkan dengan penuh perhatian, memberikan dukungan dan pandangan yang bijaksana. Di sisinya, Rina merasa bisa menjadi dirinya sendiri seutuhnya, tanpa topeng atau pretensi. Ia merasakan kebebasan dan kebahagiaan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Setiap momen bersama Andra adalah sebuah hadiah. Sebuah penegasan bahwa cinta bisa tumbuh di tempat yang tak terduga. Dina, yang selalu memiliki mata setajam elang, mulai menyadari adanya pola. Ia seringkali melihat Rina dan Andra tiba di kantor pada waktu yang hampir bersamaan di hari Senin pagi, kadang dengan senyum simpul yang tampak sama di wajah mereka. Ada juga momen saat Rina buru-buru menyembunyikan ponselnya ketika Dina mendekat, atau saat Rina tersenyum sendiri melihat layar ponselnya. Kecurigaan Dina mulai tumbuh.
Suatu kali, Dina sengaja menunggu Rina di lobi. "Kak, kamu mau kemana akhir pekan ini? Sibuk tidak?" tanyanya. Rina menjawab sedikit ragu. "Ada janji dengan teman, kenapa?" Dina mengamati perubahan nada bicara Rina. "Oh, tidak apa-apa. Hanya saja, aku pikir aku melihat kamu di toko buku dekat kampus tempo hari, bersama seorang pria." Rina terdiam. Jantungnya berdebar kencang. "Mungkin kamu salah lihat, Dina. Aku tidak merasa pernah ke sana," bantahnya, mencoba bersikap normal. Dina tersenyum tipis, senyum yang tidak menyenangkan. "Mungkin saja. Tapi aneh, karena pria itu tampak sangat familiar. Seperti office boy di kantor ini." Rina merasakan darahnya mengalir dingin. Dina pasti sudah mulai curiga, atau bahkan sudah tahu. Hubungan rahasia mereka tidak akan bisa bertahan selamanya. Ketegangan antara kakak beradik itu mulai terasa di udara. Sebuah sinyal bahaya yang tidak bisa diabaikan. Rina tahu ia tidak bisa lagi menyembunyikan perasaannya dari Andra. Suatu sore, setelah pulang kerja, ia mengirim pesan kepada Andra, mengajaknya bertemu di sebuah kafe terpencil. "Andra, ada yang ingin kubicarakan," tulis Rina. Andra datang dengan wajah cemas. "Ada apa, Bu Rina? Apakah ada masalah di kantor?" tanyanya. Rina menggeleng. "Bukan soal kantor. Ini tentang kita." Rina menarik napas dalam, lalu menatap Andra lurus. "Andra, aku punya perasaan kepadamu. Perasaan yang lebih dari sekadar teman atau atasan dan bawahan." Andra terdiam. Matanya melebar karena terkejut. "Bu Rina, saya tidak tahu harus berkata apa. Saya juga memiliki perasaan yang sama. Tapi..." Andra menunduk, tampak ragu. "Tapi, kita dari dunia yang berbeda, Bu Rina. Kamu adalah manajer sukses, dan aku hanya seorang office boy. Keluargamu, adikmu mereka tidak akan pernah menerima." Rina meraih tangan Andra di atas meja. "Aku tahu itu tidak akan mudah, Andra. Tapi aku tidak bisa mengabaikan apa yang kurasakan. Aku percaya pada kita." Air mata Rina berkaca-kaca. Andra membalas genggaman tangan Rina. "Aku juga percaya, Bu Rina. Tapi aku tidak ingin kamu menghadapi kesulitan karenaku. Aku tidak pantas untukmu." Hati Rina sakit mendengar keraguan Andra, namun ia mengerti. Itu bukan karena Andra tidak mencintainya, melainkan karena Andra sangat peduli padanya. Meskipun ada kekhawatiran, cinta Rina dan Andra semakin kuat. Mereka memutuskan untuk mencoba, untuk memperjuangkan perasaan mereka, setidaknya untuk saat ini, secara diam-diam. Mereka berjanji untuk saling mendukung dan menghadapi tantangan yang mungkin datang. "Aku akan berada di sisimu, Andra, apapun yang terjadi," ucap Rina suatu malam, saat mereka bertemu di taman yang sepi. Andra menatapnya dengan penuh cinta. "Aku tidak akan pernah mengecewakanmu, Rina. Aku akan berusaha menjadi yang terbaik untukmu." Janji itu terasa sakral. Mereka tahu jalan di depan tidak akan mudah, tetapi keyakinan mereka satu sama lain adalah kekuatan terbesar mereka. Mereka mulai merencanakan masa depan mereka bersama, membahas bagaimana mereka akan menghadapi keluarga Rina, bagaimana Andra bisa mengembangkan dirinya lebih jauh, dan bagaimana mereka akan membangun kehidupan yang bahagia, terlepas dari perbedaan latar belakang. Andra mulai belajar lebih giat lagi di malam hari, mengikuti kursus online untuk meningkatkan keterampilannya. Ia ingin menunjukkan kepada Rina, dan kepada dunia, bahwa ia layak mendapatkan cinta Rina, bukan hanya karena hati dan karakternya, tetapi juga karena kemampuannya. Harapan dan tekad mulai mengisi hati mereka berdua, memberi mereka keberanian untuk melangkah maju. Hubungan rahasia Rina dan Andra, meskipun dijaga rapat-rapat, tidak bisa sepenuhnya luput dari pengamatan. Di lingkungan kantor, desas-desus mulai beredar. Beberapa staf junior mulai berbisik-bisik saat Rina dan Andra terlihat berbicara lebih lama dari biasanya. Ada tatapan curiga, senyuman sinis, dan bisikan yang tiba-tiba berhenti saat Rina lewat. Rina menyadari ini. Ia merasakan perubahan dalam suasana,
Namun ia berusaha untuk tetap tenang dan profesional. Ia tidak ingin memberikan alasan bagi orang lain untuk bergosip. Namun, tekanan sosial mulai terasa. Suatu hari, seorang rekan kerja, Bu Santi, yang dikenal suka bergosip, menghampiri Rina. "Bu Rina, apa kabar? Saya dengar-dengar Anda sering sekali mengobrol dengan office boy baru itu ya? Dia memang rajin sekali," katanya dengan nada penuh arti. Rina memaksakan senyum. "Ya, Andra memang sangat membantu di kantor," jawabnya singkat. "Oh, begitu. Saya pikir ada hal lain," sahut Bu Santi. Matanya menatap tajam, berusaha membaca ekspresi Rina. Rina merasa tidak nyaman. Ia tahu desas-desus ini akan sampai ke telinga Dina cepat atau lambat. Pertanyaan Rina bukanlah jika, tetapi kapan Dina akan meledak. Tekanan semakin meningkat, dan Rina tahu mereka harus bersiap. Ketakutan Rina akhirnya menjadi kenyataan. Suatu malam, sepulang kantor, Dina menunggu Rina di rumah dengan wajah yang merah padam. "Kak Rina, apa-apaan ini? Kenapa kamu bisa-bisanya berpacaran dengan office boy itu?" Suara Dina meledak, nyaris berteriak. Rina terkejut. Namun ia sudah menduga ini akan terjadi. "Dina, apa yang kamu bicarakan? Jangan asal menuduh." Rina mencoba membantah. "Jangan bohong, Kak. Aku melihat sendiri kamu bersamanya di taman kota kemarin sore. Dan orang-orang di kantor juga sudah mulai bergosip. Apa kata dunia? Kakak seorang manajer, berpendidikan tinggi, dan kamu memilih pria seperti dia." Dina terus melontarkan kata-kata dengan penuh kemarahan dan kekecewaan. Rina merasa sakit hati mendengar nada menghina Dina terhadap Andra. "Dina, kendalikan dirimu. Jangan meremehkan Andra. Kamu tidak tahu apa-apa tentang dia," balas Rina. Suaranya bergetar. "Aku tahu cukup. Dia itu office boy, Kak. Tidak selevel dengan kita. Bagaimana bisa kakak merendahkan diri seperti ini?" Dina menangis histeris. Pertengkaran itu semakin memanas, menjadi pertarungan antara prasangka sosial dan cinta yang tulus. Rina tahu ini baru permulaan dari badai yang lebih besar. Rina memutuskan bahwa ia tidak akan gentar. Setelah Dina sedikit tenang, Rina duduk di hadapan adiknya. "Dengar, Dina, aku tahu kamu marah, tapi kamu harus mendengarku." Rina berbicara dengan suara pelan namun tegas. Andra adalah pria yang baik, cerdas, dan pekerja keras. Dia memiliki hati yang tulus dan semangat untuk belajar yang luar biasa. Status pekerjaannya tidak mendefinisikan siapa dirinya. Dina menatap Rina dengan tidak percaya. "Tapi Kak, bagaimana dengan masa depanmu? Apa kata orang tua kita? Apa kata kolega-kolega kakak? Mereka akan menertawakanmu." Rina menggeleng. "Aku tidak peduli apa kata orang lain, Dina. Yang aku pedulikan adalah kebahagiaanku. Dan aku bahagia dengan Andra. Aku mencintainya." Pengakuan Rina membuat Dina semakin terkejut. Ia tidak menyangka kakaknya akan begitu terus terang dan teguh. "Kakak sudah gila." Dina berteriak lagi, lalu lari masuk ke kamarnya, membanting pintu. Rina menghela napas panjang. Hatinya sakit melihat adiknya begitu keras kepala dan tertutup pada realita. Namun, Rina tahu ia tidak bisa menyerah. Ia harus membuktikan kepada Dina dan seluruh keluarganya bahwa cinta sejati melampaui segala batasan. Kabar hubungan Rina dan Andra akhirnya menyebar ke lingkaran teman-teman dekat Rina. Rina merasa cemas tentang bagaimana mereka akan bereaksi. Namun, ia terkejut saat mendapatkan dukungan dari sahabat karibnya, Tari. "Rina, aku tahu ini tidak mudah. Tapi jika kamu bahagia, itu yang terpenting," kata Tari saat mereka bertemu. "Sejak kapan kamu peduli dengan omongan orang? Kamu selalu menjadi dirimu sendiri." Rina merasa sangat lega. Tapi Tari, Dina sangat menentang. Dia bahkan mengancam akan memberitahu orang tua. Tari memegang tangan Rina. "Itu risiko yang harus kamu hadapi. Tapi kamu tidak sendirian. Kita akan selalu ada untukmu. Dan jika Andra memang pria baik seperti yang kamu ceritakan,
Dia pasti layak diperjuangkan. Kata-kata Tari memberikan Rina kekuatan baru. Dukungan dari Tari membuatnya merasa tidak begitu terisolasi. Ini adalah pengingat bahwa tidak semua orang akan menghakiminya berdasarkan status sosial. Ada orang-orang yang melihat ke dalam hati, dan itu memberinya harapan. Rina tahu ia harus tetap kuat, tidak hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk Andra. Setelah konfrontasi dengan Dina, Rina tahu ia harus mengambil langkah lebih jauh. Ia mengajak Andra untuk bertemu dengan ayahnya. Itu adalah keputusan yang berani, dan Andra tahu ini akan menjadi ujian besar. Pada hari yang ditentukan, Andra datang ke rumah Rina dengan gugup. Ia mengenakan kemeja terbaiknya, rapi dan bersih. Ayah Rina, seorang pria yang berwibawa dan cukup konservatif, menyambut mereka di ruang tamu. Suasana tegang. Andra memperkenalkan diri dengan sopan, menjelaskan latar belakangnya dan perasaannya terhadap Rina. Ia berbicara dengan jujur dan tulus, mengakui bahwa ia hanyalah seorang office boy, tetapi ia memiliki mimpi besar dan tekad kuat untuk membangun masa depan bersama Rina. Ayah Rina mendengarkan dengan saksama, sesekali mengangguk, namun raut wajahnya tetap sulit ditebak. Andra, kata ayah Rina akhirnya, suaranya berat. Saya menghargai kejujuran dan keberanianmu. Tapi putri saya adalah aset berharga bagi keluarga kami. Saya ingin dia mendapatkan yang terbaik. Andra mengangguk. Saya mengerti, Pak. Saya mungkin tidak memiliki banyak harta sekarang, tetapi saya memiliki hati yang tulus untuk putri Bapak. Saya berjanji akan menjaganya dan berusaha keras untuk membahagiakannya. Pertemuan itu berakhir tanpa keputusan yang jelas. Namun Andra merasa lega. Setidaknya, ia sudah menghadapi salah satu tantangan terbesar. Reaksi dari keluarga Rina tidak seragam. Ibunya, meskipun awalnya terkejut dan sedikit khawatir, menunjukkan lebih banyak pengertian daripada ayahnya yang masih ragu. Namun, bibi dan paman Rina yang lain, terutama yang memiliki status sosial tinggi, mulai melontarkan komentar-komentar tidak menyenangkan. Rina, kamu ini kenapa sih? Pilih pria yang selevel, dong. Nanti apa kata tetangga? Kata bibi Rina saat pertemuan keluarga. Paman Rina menambahkan, nanti kamu bisa malu sendiri, Rina. Pria itu tidak akan bisa menemanimu ke acara-acara penting keluarga. Rina berusaha menjelaskan, tetapi kata-katanya tenggelam dalam gelombang prasangka. Status sosial tidak bisa jadi patokan kebahagiaan. Paman, bibi, kata Rina mencoba tenang. Saya mencari pasangan hidup, bukan status. Dina memanfaatkan kesempatan ini untuk semakin mengipasi api, mengatakan kepada semua orang betapa memalukannya hubungan Rina. Rina merasa tertekan, tetapi ia tetap berdiri teguh. Ia melihat Andra berjuang dengan tulus, dan itu memberinya kekuatan. Rina tahu ia tidak bisa menyerah begitu saja, terutama ketika cinta mereka diuji. Ini adalah pertarungan yang harus ia menangkan, bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Andra. Di sisi lain, Andra juga merasakan tekanan yang besar. Selain menghadapi tatapan mencemooh dari beberapa rekan kerja dan gosip di kantor, ia juga merasakan beban untuk membuktikan dirinya kepada keluarga Rina. Kata-kata ayah Rina dan sikap dingin Dina terngiang-ngiang di telinganya. Aku tidak ingin merepotkanmu, Rina. Mungkin mereka benar, ucap Andra suatu malam, saat mereka berdua bertemu. Suaranya terdengar lelah dan putus asa. Rina segera memeluknya. Jangan berkata begitu, Andra. Kamu tidak merepotkanku. Kamu adalah duniaku. Mereka hanya belum melihat kebaikanmu. Rina tahu bahwa Andra, yang selalu mandiri dan kuat, kini merasa terbebani. Ini adalah ujian bagi hubungan mereka. Aku ingin menunjukkan pada mereka bahwa aku pantas untukmu, kata Andra, matanya dipenuhi tekad. Aku akan belajar lebih keras, bekerja lebih giat. Aku akan menunjukkan kepada mereka bahwa aku bisa menjadi lebih baik. Rina tersenyum. Ia tahu Andra adalah permata tersembunyi, dan ia akan melakukan segalanya untuk membantunya bersinar. Ia tahu Andra butuh waktu, dan ia akan bersabar. Dalam upaya untuk membuktikan dirinya, Andra terus belajar keras.
Ia mengikuti kursus online dan membaca buku-buku manajemen di perpustakaan. Suatu hari, sebuah peluang tak terduga datang. Perusahaan tempat Rina bekerja mengumumkan program pelatihan internal untuk pengembangan staf. Terbuka untuk semua karyawan yang memiliki potensi dan keinginan untuk maju. Ini adalah kesempatan bagi Andra untuk secara resmi meningkatkan kualifikasinya di mata perusahaan. Rina segera memberitahu Andra tentang program ini. Ini kesempatanmu. Andra, kamu harus mendaftar, kata Rina antusias. Andra ragu. Apa aku pantas? Rina? Aku kan hanya seorang office girl. Tentu saja pantas. Kamu jauh lebih cerdas dari banyak orang di sini, jawab Rina, menyemangati. Dengan dukungan Rina, Andra memberanikan diri mendaftar. Ia menulis esai pendaftaran yang jujur tentang ambisinya dan pengalamannya. Ia lulus seleksi administrasi, dan kemudian menghadapi wawancara yang sulit. Dengan pengetahuan dan kecerdasannya, Andra berhasil memukau para pewawancara. Ia diterima dalam program tersebut. Kabar baik ini memberikan harapan baru bagi mereka berdua. Sebuah langkah maju yang signifikan di tengah badai. Berita tentang Andra yang diterima di program pelatihan internal menyebar di kantor. Reaksi Dina sungguh di luar dugaan Rina. Dina tidak marah, tetapi ia tampak kaget. Ia tidak bisa lagi menggunakan alasan bahwa Andra hanyalah office girl yang tidak punya masa depan. Kak, apakah ini benar? Andra diterima di program itu? Tanyanya dengan suara pelan, hampir tidak percaya. Rina mengangguk. Ya, Dina. Dia punya potensi, dan dia berhasil membuktikannya. Dina terdiam. Ia melihat beberapa rekan kerja mereka memberi selamat kepada Andra. Ada rasa campur aduk di wajah Dina, sedikit kekesalan, tetapi juga sedikit rasa ingin tahu yang samar. Untuk pertama kalinya, ia melihat Andra bukan hanya sebagai office boy, tetapi sebagai seseorang yang memiliki ambisi dan kemampuan. Meskipun ia masih enggan mengakuinya, ada celah kecil yang mulai terbuka dalam prasangka Dina. Rina tahu ini adalah awal yang baik. Ia tidak akan memaksa Dina, tetapi ia akan terus menunjukkan kepadanya bahwa Andra layak untuk dihormati. Dalam program pelatihan, Andra bersinar. Ia menunjukkan dedikasi yang luar biasa, menyerap setiap pelajaran dengan cepat, dan aktif berpartisipasi dalam diskusi. Pengetahuan luasnya, yang Rina sudah ketahui, kini juga diakui oleh instruktur dan peserta lain. Ia bahkan membantu beberapa rekan kerjanya yang kesulitan. Rina sering melihat Andra belajar hingga larut malam di kantor, atau di kafe sepulang kerja. Ia adalah seorang yang gigih, bertekad untuk memanfaatkan kesempatan ini sebaik-baiknya. Melihat Andra berkembang, hati Rina dipenuhi rasa bangga. Ia tahu ia tidak salah pilih. Andra bukan hanya orang yang baik, tetapi juga orang yang mampu dan berdedikasi. Prestasi Andra dalam program itu mulai mengubah pandangan beberapa orang di kantor, bahkan yang awalnya sinis. Mereka mulai melihat Andra bukan lagi sebagai office boy, melainkan sebagai seorang profesional yang sedang meniti karir. Rina tahu ini adalah langkah besar. Andra sedang membuktikan dirinya, sedikit demi sedikit, kepada semua orang. Melihat perkembangan Andra, Rina merasa ini adalah waktu yang tepat untuk kembali mencoba meyakinkan keluarganya. Ia dan Andra bersama-sama menghadapi pertemuan keluarga yang lain. Kali ini, Andra datang dengan lebih percaya diri, namun tetap rendah hati. Ia menjelaskan tentang program pelatihannya dan rencana masa depannya. Ayah Rina mendengarkan dengan lebih serius. Ia melihat perubahan pada Andra, semangat dan tekad yang terpancar dari matanya. Dina juga hadir, dan meskipun masih tampak kesal, ia tidak lagi melontarkan ejekan terang-terangan. Saya tidak meminta bapak dan ibu menerima saya sekarang juga, Pak, Bu, kata Andra dengan suara mantap. Saya hanya meminta kesempatan untuk membuktikan bahwa saya bisa menjadi pendamping yang baik untuk Rina, dan bahwa saya bisa membangun masa depan yang cerah. Ibunda Rina menatap Andra dengan hangat. Kami hanya ingin yang terbaik untuk putri kami. Andra, kalau kamu memang bisa membahagiakan Rina, kami akan pertimbangkan. Pertemuan itu belum menghasilkan penerimaan penuh, tetapi ada sedikit cahaya di ujung terowongan.
Ayah Rina masih menyimpan keraguan. Namun ia tidak lagi sekeras sebelumnya. Beberapa minggu setelah pertemuan itu, ayah Rina memanggil Rina untuk bicara berdua. Rina masuk ruang kerja ayahnya dengan hati berdebar. "Rina," kata ayahnya, "ayah sudah melihat Andra. Dia memang pria yang rajin dan cerdas. Ayah juga melihat bagaimana dia membuatmu bahagia." Rina menahan napas. "Tapi Rina, ini bukan jalan yang mudah. Kamu akan menghadapi banyak tantangan." "Aku tahu itu, Yah. Tapi aku siap," jawab Rina mantap. Ayah Rina menghela napas panjang. "Baiklah, ayah tidak akan menghalangi kebahagiaanmu. Tapi ingat, ayah tidak ingin kamu menyesal di kemudian hari." Rina tersenyum lebar. Air mata kebahagiaan mengalir di pipinya. "Aku tidak akan menyesal, Yah. Terima kasih, Yah." Itu bukan penerimaan yang utuh, tetapi itu adalah restu yang sangat berarti bagi Rina. Ayahnya akhirnya melihat melampaui status, melihat ke dalam hati dan potensi Andra. Ini adalah kemenangan besar bagi Rina dan Andra. Salah satu tembok terbesar telah runtuh. Dengan restu yang tidak langsung dari sang ayah, Rina merasa lebih ringan. Namun, ada satu lagi orang yang harus ia taklukkan hatinya, Dina. Suatu sore, Rina melihat Dina sedang berbicara dengan Andra di pantry. Andra menjelaskan sebuah rumus Excel yang sulit kepada Dina, yang ternyata kesulitan menyelesaikannya. Dengan sabar, Andra membimbing Dina langkah demi langkah. Rina memperhatikan bagaimana Dina mendengarkan dengan saksama, sesekali mengangguk, dan akhirnya tersenyum lega saat masalahnya terpecahkan. "Terima kasih, Andra. Kamu sangat membantu," kata Dina, terdengar tulus. Andra tersenyum. "Sama-sama, Bu Dina. Senang bisa membantu." Setelah Andra pergi, Dina menoleh ke arah Rina yang berdiri di ambang pintu. Ada ekspresi baru di wajah Dina, campuran rasa malu dan pengertian. "Kak, aku salah selama ini," kata Dina pelan, menunduk. "Andra memang pintar dan baik. Aku minta maaf sudah meremehkannya dan menyakitimu." Hati Rina mencelos mendengar pengakuan tulus adiknya. Ia memeluk Dina erat. "Tidak apa-apa, Dina. Aku senang kamu akhirnya melihatnya." Air mata Dina menetes. Kebencian dan prasangka yang selama ini menguasai hatinya akhirnya luntur, digantikan oleh pemahaman. Setelah mendapatkan restu dari ayah dan penerimaan dari Dina, Rina dan Andra memutuskan untuk tidak lagi menyembunyikan hubungan mereka. Rina secara resmi memperkenalkan Andra sebagai kekasihnya dalam sebuah acara kantor. Meskipun masih ada beberapa tatapan terkejut dan bisikan-bisikan, sebagian besar rekan kerja sudah lebih terbuka setelah melihat perkembangan Andra. Manajer HRD, yang sudah lama mengetahui cerita Andra, bahkan datang menghampiri mereka. "Andra, Rina, saya ikut senang dengan kalian. Andra, kinerja kamu dalam program pelatihan sangat baik. Kami akan menaikkan posisi dan gajimu, dan kamu akan ditempatkan di Departemen Pengembangan Proyek," katanya dengan senyum lebar. Andra dan Rina sama-sama terkejut, sekaligus gembira. Ini adalah buah dari kerja keras dan ketekunan Andra. Pengakuan publik ini memberikan Andra dan Rina kekuatan dan kebanggaan. Mereka tidak lagi harus bersembunyi. Cinta mereka telah melewati badai, dan kini mereka siap menghadapi dunia bersama. Dengan posisi baru Andra dan penerimaan dari keluarga, langkah mereka menuju masa depan menjadi lebih jelas. Andra bekerja keras di departemen barunya, membuktikan bahwa ia layak mendapatkan kepercayaan itu. Ia terus belajar, mengambil kursus tambahan, dan selalu menunjukkan inisiatif. Rina dan Andra saling mendukung dalam setiap langkah. Mereka merencanakan pernikahan yang sederhana, tetapi penuh makna. Mereka tidak ingin pamer atau mencari pengakuan dari orang lain, melainkan merayakan cinta mereka. Mereka membeli rumah kecil, yang mereka impikan bersama, dan mulai merancang kehidupan yang penuh kebahagiaan dan kesederhanaan. Andra tidak pernah melupakan asal-usulnya. Ia tetap rendah hati, dan menggunakan gajinya untuk membantu keluarganya di desa. Rina semakin mencintai Andra karena hati mulianya itu.
Mereka membuktikan bahwa cinta bukan tentang status atau kekayaan, melainkan tentang karakter, dukungan, dan visi masa depan bersama. Hari pernikahan Rina dan Andra tiba. Suasana dipenuhi kehangatan dan kebahagiaan. Keluarga Rina, termasuk Dina, hadir dengan senyum tulus. Dina, yang kini telah berubah total, bahkan membantu Rina mempersiapkan diri. Ia memeluk kakaknya erat-erat. "Aku bahagia untukmu, Kak," bisiknya. Andra memang pria yang luar biasa. Andra, dalam setelan jas yang rapi, tampak gagah. Matanya bertemu dengan mata Rina di ujung altar, dan di sana, Rina melihat cinta yang tak terbatas, pengorbanan, dan janji masa depan yang cerah. Upacara berlangsung sederhana namun hikmat. Rina dan Andra mengikat janji suci, disaksikan oleh orang-orang yang mereka cintai. Ini adalah momen yang mereka impikan. Momen ketika semua rintangan teratasi, semua prasangka sirna, dan hanya cinta yang tersisa. Air mata bahagia mengalir dari mata Rina saat Andra mengucapkan janjinya. Janji untuk selalu menjaga dan mencintainya, melewati segala suka dan duka. Bertahun-tahun berlalu. Rina dan Andra hidup bahagia bersama. Andra terus menanjak dalam karirnya, menjadi salah satu manajer proyek yang dihormati di perusahaan yang sama. Ia tidak lagi hanya seorang office boy, tetapi seorang pemimpin yang diakui. Rina juga terus sukses dalam bidangnya. Mereka memiliki 2 anak yang cerdas dan ceria. Dina, yang kini telah menjadi wanita dewasa yang bijaksana, sering mengunjungi mereka. Ia selalu mengingatkan keponakan-keponakannya tentang kisah cinta orang tua mereka. Sebuah kisah tentang bagaimana cinta sejati dapat melampaui segala batasan sosial, prasangka, dan ekspektasi. Kisah Rina dan Andra menjadi inspirasi bagi banyak orang. Mereka membuktikan bahwa nilai seseorang tidak ditentukan oleh pekerjaannya, melainkan oleh integritas, karakter, dan ketulusan hati. Mereka adalah bukti hidup bahwa cinta sejati tidak mengenal kasta atau status, dan bahwa dengan keberanian serta ketekunan, kebahagiaan bisa ditemukan di tempat yang paling tidak terduga sekalipun. Mereka hidup sebagai pengingat abadi bahwa yang terpenting dalam hidup adalah hati yang baik dan cinta yang tulus. Tamat. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini sampai selesai. Jika kalian suka dengan cerita ini, dan merasa terinspirasi, jangan ragu untuk menunjukkan dukungan kalian. Tekan tombol like, berikan komentar kalian di bawah, tentang pelajaran apa yang bisa kalian ambil dari cerita ini. Dan tentu saja, subscribe channel ini, agar tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya.